Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita seperti biasa akan mengawal analisa dari 4 emiten yaitu Bumi, Dewa, Cuan, dan BRPT. Nah, sebelum kita mulai analisanya, tentu saya nggak capek-capeknya untuk mengingatkan bahwasannya ini adalah hasil analisa pribadi saya. Jadi teman-teman jangan menggunakan analisa ini sebagai satu-satunya acuan ataupun patokan utama dalam setiap pengambilan keputusan teman-teman. Teman-teman harus bisa menganalisa secara mandiri, harus bisa memutuskan segala sesuatu dengan pertimbangan yang matang. Jangan atas dasar pengaruh orang lain termasuk dari saya. Ya teman-teman, jadi teman-teman harus bisa memutuskan dengan kepala jernih, dengan pertimbangan yang matang, dan dengan dasar yang kuat. Oke, jadi sebelum kita lanjut analisa, kita akan lihat dulu komoditas di jam 2.44 ini pagi. Jadi saya record ini jam 2 pagi. Kita lihat bahwasanya emas mengalami kenaikan 2,87%, perak 7,26%, minyak mentah juga naik, gas alam turun 2,85% dan lain sebagainya. Tentu dari komoditas ini teman-teman bisa menganalisa ataupun melihat ini sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk memilih emiten yang berkaitan dengan komoditas ini. Nah, sekarang kita lanjut langsung ke Bumi ya. Bumi. Nah, sebelum lanjut ke Bumi tentu ini MBMA ya. Saya mau review sebentar terkait rekomendasi hari Senin kemarin ya. Jadi hari Senin kemarin di stream saya menulis 3 emiten, yaitu ada MBMA, SMDR, dan juga Medco. Untuk Medco ini dia langsung hit, belum sempat masuk, udah hit. Untuk area pentingnya bisa dibaca sendiri ya di stream saya, termasuk MBMA, SMDR ini juga udah saya tulis semuanya. Teman-teman bisa melihat dan jangan jadikan ini sebagai acuan utama. Tetap lakukan analisa pribadi, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut langsung ke Bumi. Ya, Bumi kemarin di hari Senin tanggal 5 Januari 2025 itu dia mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu 10,11% lah, ya 13%-an. Dan seperti yang aku bilang di hari Minggu, kemarin upload hari Senin pagi ya jam 7 ya. Hari Minggu apa Senin pagi ya? Lupa saya. Pokoknya di video sebelumnya saya bilang bahwasanya memang ada kemungkinan dia akan naik tapi rawan terjadinya koreksi. Dan ternyata dia open sempat nyentuh ke sini, area pentingnya di 420 ya. Kemarin juga saya bilang bahwasanya apabila teman-teman mainnya agresif itu bisa pantau di area 414 sampai 420. Dan dia nyentuh sini langsung ditarik lalu closing di angka 464. Untuk view ke depan bagaimana? Menurut saya ini karena dia udah mengetes area resisten 476 dan belum bisa menembus secara impulsif, maka kemungkinan akan terjadi koreksi kecil. Meskipun dia memang closingnya di atas 452. Jadi untuk sekarang area pentingnya support minornya itu di 452, lalu di 420, dan support mayornya bergeser di sini 380 sampai 388. Ini untuk area pentingnya Bumi. Jadi secara view kesimpulannya adalah dia masih akan ada rawan untuk koreksi kecil, karena kalau dari Broksum kita lihat ya ada distribusi, meskipun memang kalau secara garis besar kita tarik dari hari Jumat, asing itu masih akumulasi. Namun di hari Senin kemarin memang ada aksi taking profit, YU keluar 200M, sini total 400M. Jadi hari Senin kemarin
beberapa ada yang melakukan aksi taking profit, tapi sisi positifnya adalah harganya masih dijaga. Saat open dia nyentuh 420 lalu ditarik ke atas, itu sudah menjadi satu katalis yang positif sebenarnya. Meskipun memang gak memungkiri kedepannya akan ada terjadi koreksi tipis. Untuk area pentingnya sudah saya sebutkan tadi ya, semoga teman-teman bisa memahami. Pada intinya ini masih akan lanjut naik karena ini trennya masih uptrend dan ini membentuk kurang lebih parabolik ya, sehingga ini masih akan melanjutkan kenaikan, tapi gak memungkiri akan ada terjadinya koreksi kecil. Karena apa? Karena dia udah menguji sini belum bisa menembus secara impulsif, sehingga kedepannya area pentingnya sudah saya sebutkan tadi. Bagi yang udah punya barang, bagaimana? Ya, teman-teman bisa targetkan untuk area sekarang resistennya itu di 476 sampai 488, itu sebagai resistennya. Untuk supportnya ada di sini, area-area penting untuk average down maupun entry ya sudah saya sebutkan tadi. Kalau saya sendiri stylenya itu menunggu koreksi, karena ini candlenya masih hijau pekat, belum ada tanda-tanda candle koreksi, sehingga cukup rawan ya. Lebih baik menunggu dulu apabila belum punya barang. Menunggu ketika dia udah terkonfirmasi terjadi koreksi, itu baru bisa kita pantau untuk entry. Kalau misalnya teman-teman mau agresif ya silahkan, area pentingnya ya sama kayak yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya secara konservatif atau dalam tanda kutip main aman, itu ya nunggu di area sini maupun sini, di 420 sama 388 sampai 380 sampai 388. Itu kalau misalnya teman-teman stylenya konservatif. Kalau agresif ya yang ini. Cuma kalau stylenya saya itu buy on weakness ketika koreksi. Gitu ya teman-teman. Untuk bumi dari sisi Broksum sudah saya jelaskan tadi. Secara view garis besar ini masih uptrend, masih akan melanjutkan kenaikan meskipun memang nggak memungkiri akan terjadi koreksi kecil. Ini untuk bumi. Selanjutnya dewa. Dewa sama seperti bumi ya, dia meskipun closing di atasnya 755, tapi candlenya ini membentuk doji, sebenarnya bisa untuk melanjutkan kenaikan, tapi tetap dari sisi Broksum ini terjadi distribusi yang cukup besar ya daripada si bumi tadi. Ini AK udah keluar lumayan banyak, selisihnya udah lumayan, sehingga masih akan terjadi potensi koreksi. Karena barangnya asing ini masih kalau bumi tadi barangnya asing masih banyak ya, jadi tetap waspada karena dengan adanya likuiditas yang cukup banyak dari asing pegang barang banyak, itu kalau misalnya terjadi koreksi itu akan membuat harganya itu terkoreksi cukup signifikan. Nah tergantung nanti harganya ini akan dijaga apa enggak. Ini ya tergantung si asing itu tadi, dia mau menjaga harga apa enggak, mau nalangi apa enggak. Kalau misalnya asing pegang barang banyak lalu distribusi, terus yang nampung retail dan asing nggak mau untuk menahan harga, ya akan terjadi koreksi dalam. Tapi overall dari geopolitik maupun sentimen lainnya ini masih menunjukkan uptrend baik dewa maupun bumi. Nah untuk dewa sendiri area pentingnya di mana? Area pentingnya minornya sekarang itu di 750 sampai 720. Untuk mayor masih di sini ya, di antara 625 sampai 645. Jadi minornya itu di sini 695 sampai ini minor nih support terdekatnya ya. Tapi ini menurut saya nggak begitu kuat sih, yang kuat di sini. Di 695 sampai 720 dan mayornya itu di sini. Di 605 sampai 630 dan 645. Ini untuk area pentingnya dewa. Secara view overall dia masih bisa melanjutkan kenaikan, tapi tetap akan ada potensi koreksi karena asing udah keluar. Tergantung besok nih, nanti pagi nih, apakah asing akan masuk lagi untuk menahan harga atau enggak.
Tapi dari sentimen, baik itu news global, geopolitik, sentimen lainnya, ini masih menunjukkan adanya potensi yang cukup kuat menahan harga di area yang sudah saya sebutkan tadi. Dari sisi MA juga ini masih selisih jauh, jadi ini masih uptrend. Ini untuk Dewa ya teman-teman, area penting sudah saya sebutkan, semoga memahami. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli maupun menjual. Selanjutnya langsung aja ke cuan. Ya, cuan masih melanjutkan pelemahan ya. Ya wajar lah, karena dia udah mencoba untuk ngetes ini nggak kuat, akhirnya terkoreksi. Dan di sini nggak bisa menahan harga. Artinya apa? Artinya kemungkinan dia akan menguji sini lagi di 2110. 2180. Jadi intinya si cuan, karena dia udah mencoba untuk mengklaim atau mengetes area sini nggak kuat, dia kan udah terjadi koreksi nih. Dan ternyata di 2260 itu dia nggak bisa menahan harga, closing di bawahnya, sehingga kemungkinan possible dia akan menguji area 2180 lagi. Menurut saya ini masih wait and see, tunggu konfirmasi pembalikan arah lagi. Dan ini udah gagal ya untuk double top, karena di sini dia nggak bisa tembus secara impulsif karena ditahan oleh dua penopang utama atau atap yang cukup kuat. Di sini ada atap MA, ada atap Patron, ada atap Fibo. Kalau misalnya waktu itu dia bisa tembus secara impulsif, maka udah bisa dibilang konfirmasi ada reversal. Tapi karena dia nggak kuat, terjadilah koreksi. Dan di sini nggak bisa menahan harga, sehingga possible dia akan menguji 2180 lagi. Ini untuk cuan teman-teman. Dari sisi Broksum masih so-so lah, masih biasa-biasa aja, nggak ada yang menarik. Ada yang masuk juga masih dikit, sehingga potensi masih wait and see kalau menurut saya. Potensinya masih akan terjadi konsolidasi dan koreksi ini. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah secara impulsif. Jadi bagi yang udah punya barang nyangkut, bisa perhatikan area sini sebagai area untuk average down, yaitu di 2180. Area penting terakhirnya ada di 2110. Ini untuk cuan. Selanjutnya BRPT. Ya, BRPT masih sama ya, kejedot oleh MA. Kejedot tuh apa ya? Kena ke apa ya? Ya kena atap lah, kena atap sehingga dia memantul ke bawah, nggak bisa untuk menembus. Apalagi seperti cuan ya, dia udah mencoba untuk mengklaim dan menembus area sini tapi nggak kuat, sehingga terjadilah koreksi. Nah, koreksinya sampai mana? Ya area penting di sini 3000 pas. 3120 sampai 3000. 3120 ini sebagai area minornya, mayornya di sini 3000. Ini wajar ya, karena dia udah nembus sini, mencoba untuk menembus tapi nggak kuat, sehingga dia perlu untuk mengisi bensinnya lagi. Apalagi di sini dia kejedot oleh MA. MA-nya tuh di 3250, sehingga dia mengalami koreksi kecil. Dan potensi dia akan menguji sini 3110 sampai 3120. Untuk BRPT seperti itu. Dari sisi Broksum bagaimana? Sama seperti cuan ya, masih ya so-so lah. Ini malah CC yang biasanya akumulasi keluar, AK masuk tapi gak begitu signifikan. DK masuk, XL mana nih? Oh, XL masuk dikit ya, masih distribusi meskipun gak signifikan, tapi menurut saya ini masih belum cukup menarik. Apalagi dia masih bermain di area-area sini, area-area yang sebenarnya ini tuh fondasi penting untuk BRPT bisa mantul. Tinggal kita menunggu konfirmasi apabila menyentuh sini apakah bisa memantul apa enggak. Kalau nggak bisa ya dia akan turun ke sini, baru nanti kemudian akan memantul. Bisa aja seperti itu skenarionya.
Bagi yang mau average down bisa tunggu aja di area sini 3000 sampai 3120. Overall secara view ini masih downtrend ya. Dia di bawah MA 10 sampai 100, sehingga menurut saya wait and see aja lah kalau BRPT ini. Ini masih belum waktunya untuk manggung nih dari Pak PP. Bisa cari peluang di saham lain menurut saya ya, karena ini masih menunjukkan pelemahan. Seperti itu ya untuk BRPT teman-teman, semoga membantu dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi.